Nah ini dua. Nabi SAW di sini, Bapak Ibu sekalian, tidak sama sekali minta tolong dari orang-orang Romawi atau orang Persia untuk mengajar militer, untuk mengajar ekonomi, untuk mengajar peradaban. Gak ada sama sekali. Nabi SAW mulai dari nol. Bangunan asasnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Gak ada yang lain. Jadi umat Islam memang harus kembali kepada pondasi ini. Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi Nabi SAW mulai militer sendiri, mulai membentuk ekonomi sendiri, semuanya dari wahyu. Dan dari situ akhirnya peradaban Islam ini menjadi mendunia. Jadi kita tidak minta tolong sama siapapun. Gitu kan. Ini poin yang mesti digarisbawahi. Karena banyak umat Islam sekarang menganggap kita tidak bisa maju kecuali contohi orang kafir. Kan itu. Ini pemahaman yang salah sekali. Nabi SAW waktu itu buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tidak punya kekuatan militer. Tidak punya perekonomian, tidak punya peradaban. Tapi beliau membangun di atas Al-Quran dan Sunnah Wahyu. Maka terbangunlah negara Islam itu. Di asas itulah berdiri. Kan gitu. Kita bangun ekonomi sendiri, kita bangun segala-gala sendiri. Dan Islam ini menguasai dunia 1335 tahun. Kita baru tidak menguasai dunia 92 tahun saja. Sebelumnya kita menguasai dunia. Dari zaman Nabi SAW hijrah di Madinah, tahun 1 Hijriah, sampai tahun 11 Hijriah, awal meninggalnya, tahun awal 11 Hijriah Nabi SAW meninggal dunia. Nah pada saat Nabi SAW meninggal dunia, datang Abu Bakar. Abu Bakar tahun 11 sampai tahun 13. Datang Umar 11 sampai 13 sampai 23. Datang Uthman 23 sampai 37, Ali 37 sampai 40, gitu kan? Ini namanya masa Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tidak punya ijazah dari Eropa. Eropa belum ada waktu itu. Nggak ada ijazah ekonomi, nggak ada ijazah politik, nggak ada. Apa yang mereka terapkan? Al-Quran dan Sunnah. Selalu kembali kepada agama Islam, gitu kan? Datang setelahnya kerajaan pertama dalam Islam namanya dinasti Umayyah. Itu dari tahun 40 lah kurang lebih sampai 132 Hijriah. Ini asasnya Al-Quran dan Sunnah. Dan pada saat itu kita sudah menguasai setengah dunia. Karena di zaman Umar bin Khattab itu seluruh wilayah Persia sudah takluk tahun 15 Hijriah. Seluruh wilayah Syam, negeri Syam dan bagian Asia dari Turki itu semua sudah masuk Islam di tahun 16 Hijriah. Dan Mesir serta sebagian besar Afrika sudah masuk Islam di tahun 20 Hijriah. Jadi kita sudah menguasai setengah dunia nih. Seluruh Jazirah Arab, ya, kemudian seluruh bagian timurnya, ya, itu adalah wilayah Persia. Seluruh wilayah baratnya, ini adalah wilayah barat Afrika. Seluruh wilayah utaranya, Eropa, daerah Turki, bagian Asia, dan negeri Syam. Ini sudah dikuasai semua. Dan waktu itu kita sekali lagi, peradaban kita bangun sendiri. Ekonomi kita sendiri, ya. Masalah tatanan sosial semuanya sendiri. Jadi Islam yang diterapkan. Kita nggak pernah contohin yang lainnya. Jadi harus difahami ini. Secara histori begitu ya. Berdiri kerajaan pertama dalam Islam namanya Umayyah. Tahun 40 sampai 132 Hijriah. Setelah itu datang Abbasiyah. Waktu itu Umayyah ini ibu kotanya di Damaskus, ibu kota Syria ya. Itu dari tahun 40 sampai 132. Lalu datang Abbasiyah. Abbasiyah ini dinasti kedua dalam Islam. Itu dari tahun 132 sampai 656 Hijriah. 656 Hijriah. Dan waktu itu betul-betul Islam jaya. Di mana-mana Islam tersebar, di mana-mana Islam jadi contoh. Kemudian setelah itu datang dinasti Utsmaniyah yang terakhir. Itu dari tahun 670 Hijriah sampai 1335. Hari ini kita tahun berapa Ibu-ibu sekalian? 1437. Kalau kita kurangin 1437 dengan 1335 itu kurang lebih 92 tahun. Jadi kita hanya 92 tahun saja tidak memimpin dunia. Sebelumnya kita memimpin dunia nih. Utsmaniyah itu berubah menjadi republika dari hukum khilafah, hukum Islam, hukum Al-Quran dan Sunnah menjadi republika kayak kita Indonesia. Mulailah Turki ikutin Inggris, gitu kan? Indonesia ikutin Belanda, Malaysia ikutin Inggris, Afrika, Mesir, Tunis, Jazair ikuti Perancis. Jadi akhirnya kita ini berkiblat kepada negara-negara kafir. Waktu itu ambruk semua nih Islam. Habis semua. Sebelumnya kita 1335 tahun berkuasa. Turki itu sebelum pada tahun 1924 Masehi sebelumnya itu menguasai dunia. Sampai para pendeta dan pastor di Eropa mengatakan, kami prihatin melihat anak-anak muda kami karena mereka tidak ada yang dianggap modern kecuali Islam. Itu bahasa pendeta.
Jadi bajunya anak-anak muda tuh baju orang Islam semua. Mereka bangga Nasrani kalau pakai kopiah. Mereka bangga kalau pakai surban. Perempuannya bangga kalau pakai jilbab. Kalau laki-laki melamar di Eropa pakai bahasa Arab diterima langsung, dianggap orangnya modern. Dan saya punya fotonya di WhatsApp saya sekarang, masalah dari salah satu manuskrip di Turki. Itu sampai Raja Austria, waktu itu salah satu kerajaan, itu istrinya pakai cadar. Dan disitu ditulis, dia pakai cadar dan semua ratu-ratu di Eropa pakai cadar. Bukan muslim ya, karena mencontohi ratu-ratu Islam di Uthmaniyah. Dianggap ratu memang tidak boleh semua orang lihat. Pakai cadar semuanya. Jadi Islam luar biasa pada saat itu. Luar biasa gitu. Jadi bagaimana memang Islam berjaya. Nah, pada saat kita tinggalkan Al-Quran dan Sunnah ini ambruk nih. Turki begitu mengubah dari khilafah menjadi republika, hukumnya sudah hukum Inggris, maka yang terjadi kacau balau semua. Kacaunya apa? Ya, akhirnya jadi jatuh semua. Jadi jatuh semuanya. Jadi Turki itu menjadi negara 100 yang sekian terpuruk. Gitu kan? Jadi negara miskin. Padahal dulu ini kalau kita baca sejarahnya luar biasa. Seluruh dunia Islam yang terdengar azan itu dikuasai sama Turki. Sampai Indonesia dulu di zaman penjajahan Belanda, Turki sempat kirim pasukan perangnya, kapal perangnya membantu kita. Di Indonesia ada secara histori seperti itu. Dan dulu seperti Kesultanan Tidore, ya Sultan Hasanuddin di Makassar, kemudian yang lain-lain ya, seperti misalnya Sultan Banten, ya itu semua dulu di Indonesia terdaftar sebagai raja-raja kan, tapi kalau di Turki itu terdaftar sebagai gubernur. Jadi punya kontak ke sana, kalau butuh bantuan connect kepada khilafah. Jadi khilafah itu kuat sekali memang, karena satu raja, semua wilayah Islam itu di bawah naungan dia. Makanya orang-orang non-muslim dipecahin dulu, khilafahnya nggak ada, biar ini pecah-pecah semua. Dan semua negara sekarang punya perbatasan. Sekarang orang Islam Indonesia berangkat ke Malaysia tanpa paspor kan bisa ditembak. Ya? Padahal ini muslim sama muslim, zaman dulu mana ada begitu. Masuk silakan, wilayah Islam, sama-sama Islam gitu lah. Jadi memang sudah banyak perubahan. Tapi ringkas cerita yang kita ingin titik beratkan, Nabi SAW waktu hijrah, ini pelajaran besar dari hijrah, Nabi membangun peradaban sendiri. Dan landasannya, dusturnya namanya Al-Quran dan Sunnah, wahyu. Dan kita memang benar, itu benar. Kita nggak butuh yang lainnya. Jangan dibalik sekarang kasusnya. Seakan-akan kita kalau tidak berkiblat pada Eropa atau pada Amerika, kita ini akan ketinggalan. Itu salah sekali.